adalah kawan hidup terdekat. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. 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 Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami. Satu momen yang sungguh indah dalam hidup kami adalah ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk berkumpul dan bersekutu dengan Tuhan. Dan saat sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka bukakanlah hati kami supaya kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Di bahasa Batak didok, Jahobado si parmahan au, dang tagamon kurangan au. Di patongo doau, tu japalan akan alomak. Di togu-togu doau, di labung aik hasonangan. Di pasabam dorohakku. Di togu doau, di dalam hati goran, alani gowarnai. Ainang pemer dalan au, di rura nilinggoman ni hamatean. Dang huhabiari parmaraan, aihodo madongani au, tukotmu dohot batahim, mangapuli au, olat nido sahatna. Di Manugoton, pagi ini tema yang kita angkat dari nats yang sudah kita baca adalah Tuhanlah gembalaku. Gembala atau dalam bahasa Batak kita sebut sering itu parmahan. Gembala adalah penjaga kawanan ternak atau penjaga kawanan domba. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gembala diartikan sebagai penjaga atau pemelihara makhluk hidup. Penjaga atau pemelihara berarti dia memenuhi keperluan dari apa yang dia gembalakan. Dia mencukupkan segala keperluan dari apa yang dia ternaki, apa yang dia jaga, apa yang dia gembalakan tadi. Kemudian menjaga dan memelihara juga berarti dia menuntun ke jalan yang benar apa yang dia gembalakan tadi. Dan yang ketiga, menjaga atau memelihara berarti dia menolong apa yang dia gembalakan ketika dalam kesusahan. Ini arti penting dari menjaga dan memelihara. Ada tiga hal: memenuhi keperluan, menuntun ke jalan yang benar, dan menolong dalam setiap kesusahan. Tuhan adalah gembala, dan kita semua adalah domba-dombanya. Artinya, yang memelihara, yang menjaga adalah Tuhan, sedangkan kita adalah gembala yang dijaga dan dipelihara. Adik-adik sekalian, Anda akan menempuh dua hal yang berarti, dua hal yang sangat penting
dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama, Anda akan mengikuti ujian akhir semester. Dalam satu sisi mungkin Anda senang, ya sebentar lagi tamat. Tidak akan ada lagi ujian, tidak akan ada lagi tugas-tugas yang berat. Mungkin waktu tidurku tidak akan terganggu. Aku sudah bisa nongkrong di sini, nongkrong di sana. Mungkin Anda merasa agak sedikit kurang bebannya. Tetapi di sisi yang lain, kita menyadari bahwa 1 minggu ke depan adalah waktu terakhir Anda bersama-sama dengan kami di sini, bersama-sama dengan teman-teman Anda sekalian di SMA Negeri 1 Sipoholon. Artinya apa? Anda akan pergi meninggalkan teman Anda, meninggalkan kami, dan menjemput masa depan kamu masing-masing. Yang tadinya kamu bisa ketawa bersama-sama, mulai 1 minggu ke depan nanti setelah berlalu, mungkin Anda akan bertemu dengan orang-orang yang baru, dan pasti akan timbul rasa rindu. Itu wajar. Dan rindu itu sangat menyedihkan. Jadi ada 2 sisi. Sisi yang pertama kita senang akan selesai, Anda senang akan selesai, tetapi sisi yang kedua mungkin Anda juga akan sedih karena akan berpisah dengan teman-teman Anda. Kemudian hal yang penting yang kedua yang akan Anda lakukan adalah membuat keputusan besar. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, ketika Anda selesai dari tempat ini, kemana Anda akan pergi? Biasanya ada 3M. Ini selalu saya ingat dari Bapak Ibu guru yang dulu ketika saya di sini sebagai siswa. 3M. M yang pertama adalah melanjut. Melanjut kemana? Ini menjadi persoalan yang besar. Ketika Anda ingin kuliah, ketika Anda ingin melanjutkan studi, tetapi Anda melihat kondisi ekonomi mungkin, ketika Anda melihat tidak ada sokongan atau support dari orang tua atau dari saudara, bagaimana sikap Anda? Itu M yang pertama. Kemudian M yang kedua, mungkin Anda ingin pergi merantau, ingin mencari pekerjaan, ingin mencari pengalaman baru di tempat yang lain, dan mengumpulkan sesuatu dana. Mungkin Anda berpikir, anak Iis, aku ingin membuka usaha. Fine-fine saja, boleh-boleh saja. Dan kemungkinan ada M yang ketiga, ada yang ingin langsung menikah. Itu pertanyaan besar. Apa yang akan terjadi ketika Anda tamat dari tempat ini? Mungkin saja Anda sudah punya rencana. Mungkin saja Anda sudah punya bayangan. Bahkan mungkin sudah Anda membayangkan Anda sudah sukses nanti, punya banyak uang, jalan-jalan ke sana kemari, membayangkan kebahagiaan itu. Tapi pertanyaan besar, apakah itu akan terjadi? Apakah yang dalam bayangan itu akan terjadi? Ada kenyataan pahit dalam kehidupan bahwa kita tidak bisa pastikan, kita tidak bisa tahu 1 hari ke depan, 1 menit ke depan, bahkan 1 detik ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kita hari ini tertawa, nanti kita akan menangis. Mungkin hari ini kita menangis, tapi nanti kita akan tertawa. Tapi tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi. Kemudian kenyataan yang kedua adalah, sering sekali realita tak seindah ekspektasi. Ketika kenyataan yang kamu hadapi berbanding terbalik dengan apa yang kamu rencanakan. 2 hal tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan, yang sangat besar dalam kehidupanmu. Yang tadinya ketika tamat kamu tadi semangatmu berkobar berapi-api, tapi karena realita itu memberikan sebuah ketakutan, kekhawatiran, bahkan kecurigaan dalam hati. Dan ketika sifat-sifat ini muncul dalam hati kita, itu akan melemahkan tenaga dan memutus harapan kita masing-masing. Lalu kita harus bagaimana? Apa yang Anda akan lakukan? Terkhusus kepada kelas 12 yang akan selesai dalam 1 minggu ke depan. Seperti firman Tuhan tadi sampaikan, jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam kehidupanmu. Biarlah gembala, yaitu Tuhan kita, yang menuntun setiap langkah kakimu kemanapun kamu pergi. Yang pertama, biarlah Tuhan yang memegang kendali atas hidupmu. Biar Tuhan yang pegang kendali. Yang kedua, dengarkan kehendaknya. Jangan paksakan kehendak pribadi. Bagaimana tuh, Pak, aku tahu bisa kehendak Tuhan. Berdoa kamu. Tuhan tidak harus berbicara samamu, lalu dia panggil, Judika begini. Tidak, mungkin kamu akan takut ketika seperti itu. Tapi saran dari teman-temanmu, saran dari orang tuamu,
saran dari saudaramu, itu adalah bagian juga dari pernyataan Tuhan dalam hidup kalian nanti. Yang ketiga, andalkan Tuhan senantiasa. Mungkin kamu berpikir, aku pasti lulus, aku sudah begini, aku punya kompetensi begini. Ingat realita yang tadi, kita tidak bisa pastikan apa yang terjadi. Tetapi andalkan Tuhan, supaya apapun yang akan kamu kerjakan, kemanapun kamu akan melangkah, biar Tuhan yang memegang kendali atas hidupmu dan memberikan keberuntungan bagimu. Dan yang keempat, beribadahlah dengan taat. Kebanyakan ketika di perkuliahan atau di perantauan, ketika sudah mencapai apa yang diinginkan, dia merasa hebat, dia merasa angkuh dan sombong, lalu melupakan Tuhan. Tetapi kami mau sampaikan, sebagai anak-anak yang sudah bersama kami di tempat ini, kami mau pesankan, jadi apapun Anda nanti, berhasil dimanapun Anda nanti, tetaplah taat beribadah. Sebab sesungguhnya semua yang kita alami hari ini, itu semua adalah berkat penyertaan Tuhan. Jika suatu saat keadaan yang kamu alami begitu luar biasa, begitu memberikan keberhasilan bagi kamu, jangan sombong, jangan angkuh, tetapi syukuri, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tetapi jika suatu saat di depan nanti keadaan begitu buruk, di luar dari yang kamu bayangkan, bahkan serasa kamu sudah kalah perasaanmu, tetapi janganlah menyerah. Silahkan masuk ke kamarmu, lipat tanganmu, rendahkan hatimu, dan berdoa kepada Tuhan. Maka dikatakan, silahkan Anda telepon Tuhan itu. Ada nomor telepon Tuhan, 333. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 3 ayat 33. Demikian, itu berbicara tentang berserulah kepada Tuhan. Dimanapun kamu berada, berdoalah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan sebagai pesan yang terakhir dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kami mau sampaikan, kita sebagai manusia yang biasa, yang punya kelemahan, akan ada saatnya kita nakal, akan ada saatnya kita kalah, akan ada saatnya kita menyerah, akan ada saatnya kita lemah. Tetapi satu hal yang mau kami sampaikan adalah, silahkan tempelkanlah foto-foto orang yang paling kamu sayangi di tempat-tempat yang paling mudah kamu lihat. Tempellah foto orang tuamu, ayah ibumu, di dompetmu, di HP-mu, atau di bukumu, dimanapun yang paling bisa kamu lihat setiap hari, supaya ketika kamu berpikiran kotor, kamu berpikiran konyol, atau ingin menempuh jalan yang buruk, ingatlah apa yang akan terjadi kepada senyum mereka ketika kamu melakukan hal yang demikian. Maka jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam kehidupanmu. Biar Tuhan yang pegang kendali, dan kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda berada, kiranya keberuntungan dan keberhasilan menjadi bagian dari Anda semua. Saya dapat ma najinalhamuna, saya jupang ma nanilulamuna, saya parhorasan ma manang di diape hamu maringanan. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346 ayat 1, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau.
memberkati. Kita berdoa. Terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena berkat dan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami, Engkau mengetuk pintu hati kami Tuhan, bahwa Engkaulah yang menjadi gembala dalam kehidupan kami, dan kami semua adalah domba-domba Tuhan. Maka kuatkanlah kami ya Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar. Biarlah kami ya Tuhan dalam kehidupan kami boleh memberikan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang megang kendali atas seluruh kehidupan kami. Terkhusus saat ini untuk siswa-siswi kami kelas 12 yang dalam waktu dekat 1 minggu ke depan akan menyelesaikan studi mereka di tempat ini. Berkatilah mereka saat mereka mengikuti ujian akhir sekolah ya Tuhan. Tuntunlah mereka, berikan ingatan yang baik bagi mereka, berikan pemahaman yang baik bagi mereka, supaya mereka boleh menjawab segala soal, supaya mereka boleh memberikan jawaban yang terbaik dalam kertas jawaban mereka, dan menghasilkan nilai yang terbaik yang akan tertulis di dalam ijazah mereka nantinya ya Tuhan. Tuntun dan bimbinglah mereka untuk berlaku jujur, karena sesungguhnya anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang jujur, supaya itu menjadi karakter dan kebiasaan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa bagi siswa kelas 12 ini ya Tuhan. Ada pertanyaan besar kemana mereka akan melangkah selepas mereka dari SMA ini ya Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu tentang latar belakang keluarga mereka. Engkaulah yang memberkati ya Tuhan. Setiap mereka yang ingin melanjutkan perkuliahan, melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi, kiranya Tuhan segala sumber yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Jika ada yang ingin berencana untuk untuk merantau mencari pekerjaan ya Tuhan, kiranya Engkau tuntunlah mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik, untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam hidup mereka, dan tuntun mereka juga ketika setelah mendapatkan pekerjaan itu boleh bekerja dengan totalitas, bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami doakan mereka semua ya Tuhan, kemanapun kaki mereka melangkah, kiranya keberuntungan yang mereka temui dan apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, kiranya berkat Tuhanlah yang mengalir atas kehidupan mereka. Bapa dalam surga, terbatas kami boleh membimbing mereka di tempat ini, sebab mereka akan pergi ke tempat mereka masing-masing. Tetapi kami percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa akan senantiasa menatang setiap kaki dan langkah mereka, sehingga mereka boleh berjalan dalam jalan kebenaran. Ketika mereka lemah ya Tuhan, ada yang ingin menjatuhkan keimanan mereka, ada yang ingin menjatuhkan karakter dan kepribadian mereka. Tolong Tuhan ingatkan mereka bahwa mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa ini. Di pundak mereka ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan titipkan, tanggung jawab besar untuk bangsa dan negara ini, terlebih untuk keluarga mereka. Berkati mereka Tuhan, biarlah melalui mereka, keluarga mereka boleh derajatnya terangkat, harkat martabat keluarga mereka boleh terangkat oleh karena usaha-usaha mereka. Berkatilah orang tua mereka Tuhan dimanapun berada, apapun pekerjaan mereka, Engkau berkati, berikan kesehatan. Sekiranya anak-anak kami ini boleh sempat memberikan yang terbaik bagi orang tua mereka, boleh sempat memberikan senyum yang luar biasa di wajah orang tua mereka, supaya orang tua mereka bergembira dan bersuka cita. Telah Engkau berikan, telah Engkau titipkan anak-anak yang begitu baik, yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Berkati kami seluruhnya Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kami semuanya saling menjalin rasa kekeluargaan. Ketika dimanapun kami bertemu, kami boleh saling menyapa, kami boleh saling mengingat satu dengan yang lainnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Kepala Sekolah yang saat ini tidak ada bersama dengan kami. Kiranya berkat yang daripada Tuhan, penyertaan yang daripada Tuhan, yang memberkati Bapak Kepala Sekolah dimanapun berada. Apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan beliau, kiranya Engkaulah jawaban akan segala sesuatunya ya Tuhan.
Berkati kami semua di tempat ini, Bapak Ibu guru beserta staf pegawai, untuk boleh memberikan yang terbaik kepada anak-anak ini, memberikan yang terbaik dan pengabdian yang terbaik kepada bangsa ini. Sebab itu semua adalah amal ibadah kami di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah pemilik hidup kami ya Tuhan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kiranya ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk menerima segala berkat dan anugerah yang ingin Kau sampaikan bagi kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sekali lagi. Mana semangatmu? Saya masih bangun. Oke, tepuk tangan untuk Anda semua.